Pemuda Eji bersama kami di sana Mukti agak ke situ isi. We're back lagi Mukti and Hifzi. Pemuda Eji di Sindika Eji, kesan berbeda itu sama. Disiarkan langsung dari Blue Store kawasan Senopati, Jakarta. Inilah dia Sindikat Pemuda Eji. Karena sesungguhnya yang beda itu sama. Kita ada di toko buku paling edgy. Yes. Blok S ya. Ini namanya tempatnya Jakarta. Blok S ini, Oke, bro. oke, S-nya itu Senopati. Senopati. T-nya itu? Hah? T-nya itu? Tinatun. Ini di kondisi kita syuting hari ini, ini on the record aja. Iya. Di depan sudah banyak orang-orang melting, mabuk, berjatuhan. Keren. Sedangkan kita di sini berkarya. Kalau kita berkarya, orang-orang mabuk. Justru- Mabuknya? Hah? Mabuk esteller. Mabuk esteller dan juga mabuk siwalan. Karena alpukatnya sudah Basi. Seperti janji-janji Benny. Oh jangan bro, kita kesenangan nyebut dia namanya jadi najis, bro. naik. Namanya jadi naik. Tapi di sini aku lihat tadi ya buku-bukunya ya. Iya. Buku-bukunya tuh edgy bro. Harus. Edgy nanti kapan-kapan kita bahas ya bukunya. Oke, oke. Mungkin yang episode yang akan datang lah Yes. buku-buku yang ada di sini. Karena Tapi kalau- ini juga ya, ini Apa tempat bisa jadi rekomendasi untuk para pasangan Eji Jakarta Ya, untuk ngedate. betul, karena sebelah ini toko kopinya Bang Noel, Yes, Seven Slippers. Seven Slipper. Di sebelah itu tempat makan yang enak banget, edgy banget tuh tempat makannya. Apa namanya? Si Glitik itu. Si Glitik. Oke. Tempatnya enak tapi makanannya itu rumahan, homey banget. Oke. Habis itu kalau misalnya tadi aku juga sempet lari di depan olahraga. Jadi kalau misalnya kesini tuh kayak bisa melakukan semua kegiatan gitu, Cuk. Oke. Di situ aku lari tadi, Yes. nggak lari sih, jalan 45 menit gitu lumayan tuh depan itu lapangan itu. Kalau nggak ada orang main bola kayaknya bisa di situ. Aku udah kebayang scene romantis sih, kamu ngajak pasanganmu ke sini, Kesini, baca-baca buku, baca-baca buku. jalan-jalan gerimis, yuk nyate dulu di sini ada. Ada sate padang. Sate juga. padang Ajo udah belum? Ramo. Hah? Kok Udah belum? Sate padang udah belum? Udah belum? Udah Ramon, udah Ramon. Oh, Ajo Ramon. Ajo Ramon, Ajo Ramon. Jadi Udah belum juga, Ajo Ramon udah belum. Karena udah belum. Udah belum? Satenya. Jadi bisa dibilang epicentrum per-Ejian Makanya Jakarta kita ya. selalu syuting di sini ya karena Ya satu circle sama kita. satu circle lama kita ya. Banyak orang anak-anak nongkrong juga, karyawan-karyawan di sini. lah. Yes, benar sekali. Tapi hari ini kita akan ngebahas yang cukup ramai juga. Ya. Tapi sebelumnya kita akan melakukan tebak-tebakan dulu. Oke, siap. Tebak-tebakan. Dari aku dulu mungkin ya. Boleh dah. Daerah Yogyakarta, daerah Sleman yang jadi olahraga ekstrim. Daerah Jogja. Daerah Sleman, daerah Daerah Sleman yang jadi olahraga ekstrim. Denggung. Salah. Apa? Nggak tahu. Jawabannya adalah condong parkur. Kamu silakan. Olahraga apa yang lebih banyak bilang makasihnya? Apa? Nyerah. Nyerah orang udah aneh pertanyaannya. Iya. Gimana nggak nyerah? Ya iya kan banyak. Apa ya? Apa? Coba dulu lah, coba dulu. Bulu tengsin. Hampir bener, bro. Hampir bener ya bulu tengsin. Makasih. Ingat, makasih apa? Bahasa Inggrisnya. Thank you. Bulu thank you. Cuma diambil tehnya doang. Nggak enak lagi juga bulu thank you. Olahraga yang paling Boleh deh, mau makan buah nggak? Boleh, Karena boleh. kalau tema kita kan sehat-sehat juga. Sehat-sehat aja. Makan buah. Ini apa melon sama mangga? Melon sama mangga. Nih, Aduh, 90.000 bos. 50 ya namanya jajanan edgy, bro. Nggak ada ini lagi ya? Tusukan. Ya Allah. Emang disedot ini. Ini jadi jus nih. Jangan gitu, Oh iya, biar jadi jus. Nggak bisa lah. Pakai ini jus. Ada konten makan buah dulu. Olahraga, bro. Olahraga. Kamu sekarang apa? Enak kan melonya ya? Enak. Olahraga yang paling sombong, Apa tuh? bulu narsis. Bulu narsis. Masih mending ada S-nya. Olahraga apa yang agak jorok? Sepak boljuk. Sepak boljuk bagus. Bro. Apa mah? Sepak boljuk bagus. Asal ini. Olahraga yang boleh juga apa? Sepak boljuk. Cuma disingkat. Olahraga yang agak jorok.
Taekwondo. Salah. Apa? Voli pantat. Agak lumayan. Agak lumayan. Olahraga yang tidak ngoyo. Tidak ngoyo apa? Voli santai. Weh. Olahraga apa yang dulu dimainin anak kecil tapi ternyata itu tapi ternyata itu untuk semangat. Football. Waduh nih. Sama jorok juga tuh. Jorok juga bro, bagus football. Kalah. Olahraga yang disukai Coki. Olahraga yang disukai Coki. Football. Apa? Nyerah. Olahraga yang dulu sering kita mainin waktu kecil tapi ternyata itu yang bikin kita semangat banget. Kasti. Kok kasti? Kastiku bisa melewatkannya. Kaget tapi bagus. Kaget tapi bagus. Bro. Bagus. Main di jerit. Kaget bagus. Abangnya. Olahraga yang jadi band dangdut. Olahraga yang jadi band dangdut. Viewersnya banyak. Orkes spesialis. Salah. Viewersnya nggak banyak orkes spesialis bro. Segitu aja. Guyon maraton. Guyon waton. Guyon waton. Guyon waton. Olahraga apa yang kakaknya pelawak? Yang kakaknya pelawak. Sepak Rispo. Rispo kan kakaknya pelawak juga. Viko itu. Apa bro? Biliar Saputra. Asik. Udahlah. Terakhir. Olahraga edgy yang jorok. Olahraga edgy yang jorok apa? Skateball. Oh. Skateball. Oke, kita langsung masuk ke bahasan kita hari ini yaitu all about sport edgy ya. Sport edgy. Karena apa ya? Sekarang itu Lifestyle. olahraga udah jadi lifestyle yang lagi trending banget. Benar, dan kewajiban kan buat setiap orang sekarang. Dulu itu GBK ya, nggak serame kayak sekarang. Dulu tuh mau lari tuh ada jeda-jedanya. Sekarang orang lari tuh nempel bro. Gitu. Rame banget GBK sekarang. Lah. Benar. Di kota-kota lain pun Di Jogja juga ya? Jogja iya, di Mandala Krida tuh sekarang isinya orang-orang lari semua itu. Dan sebenarnya kalau kan ada beberapa orang yang so edgy yang ngelihat sesuatu yang ramai itu marah kayak wah apa sih pada Apa gini? sih yang dulunya dia mungkin dulu pelari ikut-ikut gua gitu. Maksudnya ngapain seperti itu gitu. orang itu untuk kebaikan bersama gitu. Iya. FOMO, tapi FOMO yang baik tuh It's okay. it's okay menurutku. Terus juga ya walaupun tujuannya untuk pamer ke medsos apa nggak masalah kan, karena yang hikmah yang dipetik paling besar adalah Kesehatannya, Itu. olahraganya. Tapi kalau misalnya dengan running yang mahal-mahal, maraton yang mahal-mahal, kamu setuju nggak? Sebenarnya nggak Orang juga. sampai ke luar negeri. Nggak juga sebenarnya bro, karena menurutku equipment yang dipakai itu menyesuaikan tempatnya. Ketika kamu lari-lari di tempat yang tidak memerlukan sepatu yang kompatibel nggak masalah gitu. Pakai bakiak atau apa nggak masalah. Capek dong kalau pakai sampai tapi tetap sehat gitu. Atau sendal refleksi nggak masalah. Coib. Lari-lari di GBK pakai bakiak gitu. Klepek. Tapi aku pernah lihat Coib lari nggak pakai apa-apa. Emang iya, itu kan dia pernah depresi kan. Dia emang pernah ada momen dia gitu. Oh kayak film ini ya, Forrest Gump ya dia. Forrest Gump. Oh lari sampai 2-3 tahun. Fenomena kayak gitu ya, fenomena yang beli barang-barang mahal tidak sesuai fungsi. Itu pernah aku lihat ketika kemarin zaman-zaman sepeda. Itu maksudku orang niatnya sombong tapi menurutku itu lucu banget. Apa contohnya? Jadi di aku daerah nggak begitu paham soalnya. Di daerah Tugu Jogja itu aku lihat ada bapak-bapak sepedaan pakai sepeda downhill. Terus? Itu menurutku udah Aneh. Sepedanya itu emang mahal. Ya. Tapi sepeda itu diperuntukkan untuk turun gunung, Ya. downhill. Down kan turun, hill kan gunung kan. Nah, jadi mungkin dia melakukan itu bukan makna harfiahnya, tapi makna yang lainnya turun gunung. Jadi mungkin dia pejabat yang yang tidak pernah ke masyarakat. Dan dia pakai itu turun gunung. Turun gunung, tapi yang jadi masalah karena sepedanya itu didesain untuk turun gunung, suspensinya tuh nggak cocok. Suspensi itu apa sih? Shocknya. Ya? Kalau dipakai di datar tuh terlalu goyang-goyang. Ya? Iya, nggak nyaman. Pantesan waktu itu aku lihat bapak pernah bersepeda kan, sampai dalam makan.
Woi, Pak, susah banget. Sampai tumpah-tumpah. Nah, itu menurutku kurang pas. Hmm. Karena itu menyusahkan dirinya juga Iya. gitu. Karena yang lari sekarang tuh sampai jamnya kan malam-malam kan. Ya, oh ya yang ini sih Sunto Sunto. masih belum begitu malah. Ada yang lebih Garmin. malah Garmin. gitu. 5 Bisa, juta, iya. 10 juta gitu. Bisa mendeteksi jantung pisang gitu, detek jantung pisang. Enggak lah. Bisa Nggak kalori bisa. berapa yang terbakar. Itu kalau bisa apa sih melihat apa sih mengukur statistik jantung pisang itu pasti pas lari dia bawa pisang, Bro. Kalau dia lari di sini bawa pisang. Orang tadi nggak ngeyain, sekarang bawa pisang. Ya iya tadi enggak kalau dia nggak bawa pisang. Oh, kalau bawa pisang dia bawa bisa. Bisa. mengukur. Kalau bawa melon misalnya lari gini, bawa melon. Ntar jantung melon juga jantung melon. Padahal apa ya, sebenarnya lari itu ya itu alat oke kalau yang mampu monggo silakan. Silakan. Kalau nggak mampu kan bisa diukur dari kitanya sendiri kan. Ya. Kalau misalnya udah capek ya udah. Tapi buat aku ya sepatu penting, Bro, mahal, Bro. Iya, karena kita kan menopang berat kita. Aku kan. soalnya nyobain ya. Aku punya sepatu lari 2 gitu. Ya. Yang satu yang mahal itu pun dikasih sih aku karena dikasih gitu kan. Terus yang satu dikasih juga tapi nggak begitu mahal gitu. Iya. Nah pas aku pakai yang nggak murah. begitu mahal ini tuh Iya. sekali puter itu ini ku langsung kayak apa pegel banget Pegel. itu langsung. Oke. Nah pas aku pakai setelah itu aku pakai aku yang mahal, itu langsung enak banget aku jalan. Kayak aku bisa jalan sampai lama gitu. Ngaruh cu kalau sepatu cu. Bener. Kalau masalah warna, aku baru dapat info dari temen dokterku juga. Oh, dokter itu. Dokter Tirto Nirmolo itu. Dokter Tirto Nirmolo itu bilang, kenapa sepatu-sepatu lari itu warnanya ngejreng-ngejreng? Ngejreng. Kenapa? Itu bukan karena fashion juga, tapi untuk kalau kamu lari straight di jalan itu, biar orang lihat kamu Oh. di kegelapan gitu. Iya. Makanya desainnya kan ya bisa dibilang warnanya berani-berani kan. Berani-berani. Pink, kuning, hijau laut. Iya, gitu. hijau neon. Hijau neon. Oh, orange neon. Orange neon, biru bopak gitu. Biru pakai gimana? Kayak bopak kalau dipukulin orang gimana biru. Tapi kamu pernah ikut Apa? event-event running gitu? Lomba sepeda aku Oh, kan ikut. sepeda ya. Sepeda waktu ikut itu aku. ya? Itu gimana? Itu sepeda yang downhill ya? Enggak, itu all class terus kelasnya itu cuma di ini sepedanya, jenis sepedanya. Aku kan yang klasik, yang sepeda klasik, yang road bike itu. Ada juga yang emang MTB ada. Ya. Terus juga ada yang BMX juga. Jadi itu ini coy. Tracknya itu dibikin kayak kalau kamu lihat lomba apa sih survival gitu yang ada larinya, ada renang, ada itu. Apa ya? Apa sih? Apa? Trianto, nah itu Triathlon. Trianto, Trisutresno, nah itu. Iya, Trianto. Trianto Sutresno itu. Jadi Itu mainan di ini kan, main di Nintendo kan. Triathlon itu ada Oh, ada? Nintendo iya. Jadi ini dulu lari dulu, ada jadi waktu sepeda. start itu kita harus ngegendong sepedanya dulu. Terus naik tangga gitu terus baru tuh. Nyusur capek dong. tanah. Capek, Bro, satu lap aja capek itu. Udah gitu panitianya sengaja ngemaculin ini tanahnya. Biar Becek. ah. Jadi serem juga itu karena apa ya? Panitia mungkin waktu itu juga karena masih event pertama belum ngasih safety gitu ke alat-alatnya ke kita. Diserahin ke kita sendiri gitu, Iya, nggak iya, nyediain. Itu kalau jatuh juga serem itu. Makanya aku pelan-pelan tuh yang penting bisa nyelesain sampai 3 lap bahaya, itu. Cuk. Bahaya. Fun-nya juga dapat itu. Aku jarang lari itu karena ya udah lari-lari aja gitu. Aku seneng tuh olahraga yang ada gamenya, Ada fun-nya ya, main futsal. Makanya yang main rutin bola, tuh main futsal, mini soccer sama sepedaan. bulu tangkis. Bulu tangkis ya Jarang. kadang-kadang. Kalau sepedaan tapi apa fun-nya? Fun-nya tapi nggak berfaedah sih. Apa? Nyari warung soto kan. Kulinernya. Oh. Kulinernya. Sama fun-nya tuh kadang ini, kalau aku sih ketika kamu bersepeda, naik motor dan naik mobil, view yang kita dapat tuh beda. Bersepeda? Kamu naik mobil, Oh. lihat view-nya Senoparty ini, Oh. beda. Ah, jangankan itu, Cuk. Apa? Jalan kaki aja view-nya Beda kan? beda Makanya. iya. Kayak lebih
kayak bisa lebih menikmati gitu loh Kayak, kalau oh, pas ternyata lagi ada jalan. sisi ini ya, gitu Kayak sama. aku tadi kan sebelum jalan yang di sini, aku tadi ke sana dulu karena aku belum tahu kalau di sini ternyata ada lapangan yang bisa diputerin. Iya. Aku ke sana tuh. Ini kan Jakarta gitu Iya. kan. Ternyata di situ kayak ada perkampungan-perkampungan Asli, yang bro. kalau habis itu ada pengamen-pengamen kayak pengamen Jogja gitu. Terus ada angkringan tadi. Nah, Jogja ini banget aku gitu. makanya apa view gitu yang bikin seneng juga. Kayak, oh ternyata di sini ada ini, terus mungkin kalau di Jogja bisa melihat Gunung Merapi dari jauh. Ya, gitu. aku makanya paling seneng tuh kalau misalnya lagi kayak ke kota luar gitu tuh jalan kaki tuh karena ngelihat Menikmati kotanya. menikmati kotanya, ngelihat oh ini begini gitu. Paling seneng tuh aku kalau di situ tuh. Gitu. Terus olahraga sekarang yang sedang edgy juga itu mini soccer sebenarnya. Mini soccer ya. Mini soccer dan sepak bola karena apa sebenarnya ini olahraga yang ngepop tapi sekarang tambah ngepop lagi. Mahal ya tapi ya, lumayan ya. Lumayan mahal, bro. Lumayan ya. Kayak 2 jam tuh bisa 2 juta. Nggak sampai kalau Jogja. Kalau di sini ya sampai 2 2 juta 900. Kalau yang lapangan gede, kalau yang lapangan kecil tuh bisa 2 juta gitu-gitu. Berapa Jogja Belum itu? fotografer. Fotografer benar. Fotografer juga, belum sewa wasit. Iya. Ngapain sih wasit? Iya, ada kalau di Oh, ada. Jakarta tuh rata-rata sewa wasit, sewa fotografer, LC, Bendahara. sama HR. Sama HR kan. Jadi kalau main bola diatur. Ketua federasi juga sekalian. Kalau di Jogja 1,5 setahu aku paling mahal. 1,5. Iya. Tapi ada fotografer gitu juga ada kan pasti? Bayar sendiri 400. Iya, di sini juga bayar juga. 400. Tapi 400 itu lumayan, fotonya banyak. Banyak banget itu. Ya iyalah karena semua pemain harus diambil kan. Benar. Tapi nggak semua jago juga, bro. Ada yang moto. Kan kita berharap kita action kayak pemain bola gitu. Lagi giring, lagi apa. Ini lagi ganti baju dipoto. Momen-momen yang nggak penting gitu. Kan Tapi lucu, kalau karena kan ngeliat kamu kali lucu. tapi kalau yang jago keren, bro. Kayak benar-benar ada beberapa angle gitu kayak wah anjing nih kayak Keren ya, kayak iya, Ronaldo, kayak Benzema beneran, bro. Tapi nggak tahu kalau di sini 1 apa 2 Apa tuh? fotografer. Fotografer ya tergantung kalau dia bisa mampu 2, kalau mampu 1. Tapi menurutku idealnya tuh kalau benar-benar mau mendapatkan foto yang keren 2 sih. 2 ya. Secara angle karena kayak kita nendang ke kiper, ya udah yang ketangkep kita doang karena dia gesernya susah juga kan. Iya. Kalau 2 tuh bisa Fokus benar-benar ya. fokusnya bagus. Fokus. Tapi modalnya juga lumayan itu fotografer tuh. Modal buat fotografernya. Iya kan Ya lensanya iyalah. lensa itu Teletubbies itu ya. Itu. Emang lensa tele? Tele bro. Panjang. Mahal loh. Udah gitu micro SD-nya harus yang 700 giga gitu kan. Sekali jebret kan gitu kan. Oh iya itu, Bab. Iya, apa sih namanya? Shutter speed. Shutter speed. Nah, shutter speed-nya harus cepet tuh. Karena biar dapat momen ya. Iya. Biar dapat momen ya. Itu juga menurutku positif, Ip, karena biasanya anak-anak yang fotografer itu kan freelancer kan. Iya. Jadi nunggu event, nunggu apa. Sekarang punya harian tuh. Iya. Iya. Bola, motoran juga termasuk, ada fotografer. Habis itu lari juga bahkan ada fotografernya. Fotografer juga? Iya. Biasanya setauku ya mereka tuh kayak misalnya kayak di mana mereka standby fotoin nanti di tag atau apa. Kalau Jogja biasanya yang moto lari itu watermarknya gitu. ICJ. Moto lari. Copet ketangkep kan lari kan di foto ICJ. Itu aja sih. Info cekatan Jogja yang isinya tentang kriminal. Kelitih gitu. Kelitih. Tapi anehnya di Jogja itu fotografernya kalau di Jogja tuh pakai watermark ya. Oh iya emang kayak gitu. Biasanya kalau Nggak tahu ada nego. kalau yang motoin bebas tuh watermark. Nah, kalau misalnya biasanya mereka jual tuh. Kalau mau ilangin watermarknya mereka ngejual itu. Oh, ada harga lagi. Oke, Mas minta file dong, ilangin watermarknya. Nah, kita bayar kayak 50.000 gitu-gitu per fotonya. Padahal fotografer street itu kalau di Jogja udah ada dari zaman dulu. Dulu di Keraton ada, bro. Oh iya. Jadi kamu wisata gitu ada yang moto. Oh, Ya kan? iya. Ada tuh di depan Ya tuh. itu. Iya kan? Nah, ini Ada bedanya di kalau depan. ini lari, kalau wisuda juga. Nah ini wisuda Wisuda. ada cerita lucu aku. SMA kan aku seangkatan sama Coib kan. Iya. Ada tukang foto tuh yang tiba-tiba moto ntar fotonya dijual di Dicetak, luar. udah dicetak Udah bahkan. dicetak. Ada temanku namanya Galih. Galih itu orangnya mirip Luisa kan. Kayak pemain MU gitu. Mulutnya agak tebel gitu kan. Itu dia di foto. Terus dia tuh kayak ngeliat, oh ada fotoku nih, tak beli gitu. Tapi dia ngambil duit dulu. Balik situ dibeli orang, bro. Padahal orangnya mirip Luisa beneran. Itu yang sampai sekarang jadi misteri. Siapa yang membeli foto Galih itu?
Tapi Buat apa ya? tapi dulu kayak gitu juga bisa buat ini bro, gebetan yang disenengin. Oh, Iya kan? Karena nggak mungkin minta fotonya langsung. Jadi ambil ya. Waktu itu teknologi HP juga belum secanggih sekarang Iya. lah. Oh itu berarti ada ya foto orang Ada. dibeliin gitu ya? Orang sampai ada di SMA aku dulu itu kan HP yang punya HP kamera kan belum banyak. Ada satu cewek yang jadi idola lah gitu. Terus? Itu ada satu temanku tuh yang sampai jual fotonya si cewek itu. Oh, Dia ngambil foto rapot bro. foto raport. Si cewek itu. Terus? Ditawar- Dimaling gitu? Dimaling terus ditawar-tawarin monggo. Ya Saking nggak ada yang di ininya. Astagfirullah. Dan dulu bisa dapat foto gebetan seneng bro dulu bro. Sumpah sampai disimpan-simpan. Sampai dulu aku pernah diajarin temenku jampi-jampi gitu. Jampi-jampi buat melet cewek. Cewek, cewek. Beneran ku tidur ku kasih bawah bantal bro. Terus doa-doa gitu. Ya, nggak tercapai juga. Tapi aku sempat melakukannya tuh. Parah. Tapi temanku juga dulu ada sih yang gitu-gitu. Tapi aku nggak aku cobain. Apanya? Ya gitu, yang baca-baca Baca-baca ayat-ayat ada kan gitu dulu kan. Tuh, astagfirullah. Sebelum tidur baca-baca gitulah ya. Musyrik bro. Tapi kalau di daerahmu ada olahraga yang ini nggak? Yang cuma ada di daerahmu gitu? Ada sih. Permainan Kayak juga boleh. ini nggak tahu di tempat lain ada atau enggak. Di tempatku tuh catur tuh nggak cuma buat main catur. Tapi Ada namanya bas-basan. bas-basan itu gimana? Bas-basan. Itu bukan permainan Bondan Prakoso dan juga Gerard Situmorang ya yang Ataupun ngumpul. bas boy. Bas-boy enggak. Jadi mainnya tetap pakai catur tapi cara mainnya yang beda. Oh gitu. Iya, kayak makannya dilompat-lompatin gitu lah. Oh. Itu ada bas-basan. Oh jadi jalannya yang harusnya kuda itu L, Hmm. dia malah ke Malioboro gitu. Bagus ini yang gue cari. Yang misalnya Misalnya apa? yang misalnya apa luncur itu jalannya kan miring ke kiri. Dia malah jalan sama mantannya yang terdahulu. Yang harusnya raja makan menteri, Nah, makan rakyat. yang harusnya benteng jalannya menyamping, malah membentengi institusinya. Yang harusnya bisa jadi raja adalah raja, Hmm? anaknya bisa. Apa itu? Nggak ada terlalu maksa. Asal nyenggol aja. Konteksnya dulu. Oke, konteksnya aja, oke. catur dimasukin ke situ. Apa-apa, Nggak Dan. langsung. Agak yang penting nyenggol aja, Nggak tapi bisa tetap aman. tiba-tiba, nggak gitu. bisa langsung tiba-tiba. Bas-bas. Kalau aku dulu Bas-basan. 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 Kalau aku dulu ini bukan olahraga sih, tapi ya maksudnya lari-lari juga. Apa? Mainan anak kecil gitu. Namanya itu aduh aku lupa namanya. Kayak benteng-bentengan tapi bukan benteng-bentengan. Jadi kalau benteng-bentengan kan itu yang kita lari-lari gini tuh kan. Iya. Yang gini-gini. Nah, kalau ini tuh dia kayak ada satu tempat, ada satu kayak misalnya ada tiang gitu. Nah, ini jadi satu benteng satu kelompok lah. Oh. Nah, ini tuh dibagi dua gitu kan. Nanti yang lain, yang kelompok yang lain lari, yang kelompok ini mencari si kelompok ini. Kalau misalnya dapat. Nah, si benteng ini diperebutkan sama yang ini. Kalau misalnya tinggal sisa satu gitu. Kalau kepegang tuh jadi milik ini gitu. Itu yang menang gitu. Nggak paham bro. Tapi intinya sama kayak benteng-bentengan kan? Enggak lah, beda jauh. Oh beda jauh. Oke. Udah panjang-panjang. Nggak paham, panjang banget. Ada ininya si ini itu ini. Ya emang gitu. Ada juga di Apa? daerahku. Si Pak Sekong. Enggak, TikTok namanya. TikTok. Jadi TikTok tuh gimana? bulu tangkis permainannya pada dasarnya bulu tangkis tapi alatnya beda. Apa alatnya? Alatnya bikin sendiri pakai triplek gitu. Oh. Terus suaranya tik tik tok. Tapi bolanya bulu tangkis. Bolanya bulu tangkis. Bolanya bulu tangkis. Itu mah bukan, itu mah lebih ke ya karena nggak punya Kondisi, lebih ke Iya, kondisi. kondisi Bukan itu mah. kondisi ya. Bukan olahraga baru, bro. Tapi khas itu cuma ada ketika 17-an. Iya. Tapi sebenarnya olahraga baru itu juga ya emang karena kondisi sih. Apa? Kadang-kadang kayak sekarang di Apa? Kayak ini olahraga yang baru loh yang terjun buat payung? orang Indonesia. terjun payung. Bukan Itu kan karena orang pusing aja. Oh, iya. Kalau pas Pusing stres, sama Nggak apa sih tuh yang olahraga baru tuh apa? dibuat tuh sama orang. Sambo. Bukan. Ada bro olahraga sambo beneran. Sambo. Tapi beneran ada olahraga sambo nih nggak nyenggol siapa-siapa kalau ini. Emang ada olahraga namanya sambo. Kayak gimana? Aduh, coba googling lah biar aman nih. Ada beneran. Ada sambo. Nembak-nembak gitu olahraganya. Astagfirullahaladzim, enggak orang dibilang nggak nyenggol apa-apa.
Coba ya kan nggak tahu Coba biar olahraga. Ahyat googling dulu. Olahraga nembak-nembak CCTV. Enggak. Jangan, Bro. Ada kan Ahyat olahraga sambo kayaknya dimainin di Kayak menghindar gitu SEA paling Games ya. gitu kayaknya. Olahraga menghindar paling ya. Menghindar dari apa? Ada nggak? Nah, ada ya, namanya kayak- sambo, bener-bener sambo. Iya, sambo. Edgy nih. SAMBO. Oh, dikembangkan di Uni Soviet. Oh, ya nih. Nah, sama sebenarnya yang sekarang dikembangkan jadi olahraga orang kaya juga adalah squash. Squash itu yang di tenis- ruangan tapi tenis ke tembok. sendiri. Itu mah dulu mainan kita Iya, aku di juga rumah. di rumah ya sendiri. Iya. tuh, punya tuh. Tapi dulu mah namanya nggak squash ya, udah main aja. Ya Tapi itu makanya sekarang- karena kondisi ya. dibuatlah squash, dibikinlah Squash. aturan gitu. Bahkan di yang nggak motor di kampung itu dulu kalau 17-an ada lomba mancing. Lomba mancing ya biasa lah. Biasa kan? Yang nggak biasa apa? Apa? Mancingnya bebas. Jadi orang cuma daftar, habis itu terserah mancing di mana. Yang penting jam 4 ikan ditimbang. Sumpah. Aneh nggak? Edgy bro, itu cuma di kampungku bro. Mending kalau di kolam terus bareng ya. Enggak, jadi kamu daftar. Saya daftar nih, Hipsi, oke silakan mancing terserah di mana. Nanti jam 4 kumpul, kita timbang ikannya. Beli ikan aja tuh. Makanya ada yang beli ikan, beneran. Menang. Yang susah lagi dulu lomba layangan, pernah lihat belum? Lomba layangan bro. Lomba layangan bagus-bagusan layangan. Enggak, apa kalau- putus-putusan? Putus-putusan, dikasih nomor gitu dulu. Oh. Putus-putusan, tuh seru. Olahraga, kalau sekarang nih ini olahraga udah lah ya. Tapi ini ada satu hal yang menurutku agak banyak sih sebenarnya, banyak yang agak aneh gitu. Cuman satu hal ini yang lagi ngetren juga nih. Jadi ada joki Strava. Wah ini maksa banget bro. Iya, jadi kan sekarang lagi tren tuh nge-share di sosmed. Oh, oke. Nge-share di sosmed si akun Strava-nya mereka udah lari berapa kilo Ya. gitu-gitu kan. Nah, abis itu si orang-orang ini tuh mungkin butuh itu buat di sosmed mereka, jadinya mereka pakai joki buat orang lari, Nah. buat dapat si akunnya. Aku tadi baru saja dapat info dari Dokter Tirta. Dia kan bercandaan kan, ini aku mau nih jadi joki Strava. Ini statistis tuh. Statistikku. Statistis tuh. Statistik tuh. Statistis po. Stars and Rabbit. Statistisku. Nah, itu. Ini statistikku gitu. Oke. Statistiku. Ini statistikku segini. Tiba-tiba real ada orang DM mau bayar Dokter Tirta itu berapa ratus juta gitu. Oh iya. Untuk berapa bulan. Dan katanya kenapa orang itu berani bayar berapa ratus juta itu? Karena ada syarat dari kantornya katanya. Oh. Kalau karyawan yang Stravanya memenuhi syarat dapat bonus atau apa gitu. Oh, aku baru tahu. Aku kira Makanya itu aku juga baru tahu. cuma buatin doang, gaya-gayaan di sosmed. Iya, ternyata ada gitu-gitu. syarat buat kerja juga. Oh, iya, iya, menarik. Nggak tahu kalau dia kerja di perusahaan maraton mungkin. Jadi emang yang dihitung dari kinerja kecepatan lari ya. Tapi ya olahraga juga penting lah. Makanya Penting. perusahaan juga berinvestasi ke SDM-SDM-nya dari olahraganya juga. Bener, karena perusahaan kan juga pengen pegawainya hidup kan. Iya, tapi kalau akun Strava gitu dipakai naik mobil nggak ini ya? Ketahuan ya? Kalau aku dulu sih pakai Strava awal-awal malah zaman sepedaan. Sepedaan tuh masih bisa tuh. Ada kayaknya ada Kategorinya pilihan ya? ya, sepeda ada. Sepeda ada dulu. Ya kalau mobil berarti nggak ini ya? Detak jantungnya kan ketahuan. Oh iya, benar. Oh iya. Oke lah kalau gitu kita sekarang akan merate seberapa edgy olahraga ini. Yang pertama, olahraga e-sport. Edgy nggak? E-sport enggak sih. Enggak ya? Pop bro, di mana-mana kita bisa Nge-pop ya? menemui orang Oke. yang nganggur main Mobile Legend. Siap. Yang berikutnya, free diving. Yang tadi berapa nilainya e-sport? 5. 5, aku 6 deh. 6. Oke. Free diving, Ini baru edgy. edgy ya, jarang ya. Jarang ini cuma Jarang. bisa dilakukan oleh Neymar dan Suarez. Sama Om Ilham. Apa? Dari Neymar Suarez tiba-tiba Om Ilham. Kalau aku kan konteksnya pemain yang melakukan diving, menjatuhkan diri. Kalau ini kamu kalau Om diving Ilham memang beneran. orang diving beneran. Iya. Tapi menurutku free diving harus ada kategorinya khusus. Maksudnya umbul ponggok nggak termasuk free diving ya itu. Itu lebih ke wisata, keluarga itu foto. Tapi bisa sholat di dalam air. Makanya bisa foto pakai Vespa, bisa main laptop di Bisa air. main laptop. Itu bukan free nasi diving. padang doang yang nggak bisa bro. Makan nasi padang dalam air nggak. Hancur bro. Iya makanya nyebar gitu kan. Oke, itu berapa berarti nilainya?
8 lah. 8. Aku 7,5 lah. 7,5. Trail run itu lari naik turun gunung berkali-kali. Wah, ini lebih ke Porter Bromo. dia nggak namain olahraganya trail run juga, tapi lari naik gunung. Edgy lah ya. Edgy bro, edgy. Nggak setiap orang bisa nih. Berapa nilaimu? 9. Aku 8,5. Oke. UFC lagi. Oh iya lagi ngetren juga nih sekarang nih olahraga. Ini apa-apa artis sekarang. Masalah dikit boxing. Masalah boxing sekarang. Itu mah lebih ke ini, cu. Biasanya kan campaign mereka juga biar rame, makanya dibuat berantem-berantemnya gitu di luar gitu. Selain rame juga ajang judi juga. Oh iya. Oh baru tahu aku kalau itu ajang Aku judi. juga nggak tahu, cuma ngomong aja ini. UFC sama Benny. Ini nggak edgy karena semua Nggak orang edgy. emang pengen mukulin. Pengen, ya, emang ya. pengen orang pengen mukulin. Tapi harus pakai sarung yang ini banget, bro. Kalau nggak bau, bro. Bau. Iya, kitanya bau, kitanya jadi kebauan. Kalau nggak pakai sarung tinju tapi dalamnya ada akinya gitu. Iya, masa gitu. itu. Mati, bro. Tapi orang mukul Benny juga nggak jadi pasti. Iya. Orang udah bonyok sebelum dipukul. Astagfirullah. Ini berapa? Berarti UFC. Masih oke lah. 6,5 Belum nggak sebegitu edgy karena terlalu populer sekarang. Populer. 6,5 lah bro. Iya, aku 6 lah. Jemparingan apa? Apa jemarian apa? Panahan yang di keraton tuh loh bang, yang duduk. Apa? Oh. Panahan di keraton ada. Panahan duduk. Oh, panahan kerajaan ya. Oh. Edgy lah. Edgy ini nih, mah. edgy 9 jarang lah. 9 ini jarang. Keraton Jogja doang lagi gitu. Iyalah jarang itu. Edgy karena setiap kerajaan dulu juga raja-rajanya hobi olahraga juga kan. Ya. Tapi biasanya kebanyakan lebih ke memburu kalau dulu kan. Memburu babi, terus berkuda gitu kan. Nah, mungkin sekarang yang mewarisi mungkin Pak Prabowo kan suka berkuda juga. Iya, Pak Prabowo berkuda. Anaknya fashion. Anaknya fashion. Iya, bikin ini tapi anaknya. Pak si Didit bikin apa baju olimpiade. Iya. Jersey olimpiade. Kok kamu nyebutin Pak Didit ketawa? Apa? Kau ketawa nyebutin Pak Didit? Lah, nggak ketawa, Bu. Nggak ketawa, sumpah. Kalau Apa sih? Pak Jokowi olahraganya apa ya? Oh, main bola ada tuh. Oh, ada yang nama Jenetes. Bukan, ada meme terlucu sampai saat ini adalah foto Pak Jokowi gini loh. Yang habis main bola, tahu nggak? Ada tuh, nanti tampilin di sini itu lucu banget sampai sekarang masih lucu tuh. Tapi kayaknya itu zaman dia masih jadi apa dulu di Solo dia? Wali kota. Wali kota zaman dulu. Kalau olahraga ini yang tampar berapa rate-nya? Olahraga power slap namanya. Power slap masih edgy tuh. Edgy tuh 8 tuh. Di Indonesia belum ada malah ya? Belum ada. Power slap ya. Aku kalau misalnya ada lomba power slap di Indonesia, kamu pengen siapa lawan siapa? Ucok bapak aku pengen. Lawan aku. Iya. Kalah lah kamu. Kenceng, Bro. Kenceng. Coba, Bro. Kan ini nggak kena. Wah. Maksudnya dia bisa ngindar. Iya, dia bisa ngindar. Dia nggak boleh ngindar lah. Ya. Oke. Itu tadi kita sudah memberikan rate buat olahraga-olahraga yang edgy-edgy. Silakan terakhir boleh kasih quotes buat para edgy mania di rumah. Jalan-jalan ke rumah Lady Gaga. Cakep. Jangan lupa mampir rumahnya Nadia. Cakep. Olahraga sih boleh olahraga. Cakep. Asal tidak merugikan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Sindikat Edgy. Karena sesungguhnya yang beda itu sama. Sindikat Edgy. Pemuda edgy. Oh, literally edgy. Bersama Mukti dan Nifty. This is the Iris Pro lagi. Sindikat Edgy. Let's see Sindikat Edgy. Pemuda edgy. Bersama kami. Di sana Mukti. I got this to live see. We're back lagi. Mukti and Nifty. Pemuda edgy. Oh, Sindikat Edgy. Jogja, Gamen, Jakarta, Manila, Krida, to Stadium GBK. Come on please tonton bersama. Sekali syuting maybe 3 juta. Uniform temukan lele, sure nak bertele-tele. So sorry kalau agak lele.
Edgy, together with me. Di sana mukti, di ujung situ Hifzi. Hadir kembali, Mukti and Hifzi. Pemuda edgy, di sindikat edgy. Kesal berbeda itu sama. Pemuda edgy bersama kami.